Ya, halo, apa kabarnya ini? Mahasiswa Stekom yang saya banggakan. Jadi untuk kesempatan kali ini, pertemuan keempat ya, kita akan lanjutkan untuk logika proposisi pada mata kuliah matematika diskrit ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang varian-varian dari proposisi bersyarat ya, gitu ya. Oke, langsung saja. Nah, langsung saja kita mulai gitu. Nah, oke, saya aktifkan dulu ya. Nah, oke, untuk varian proposisi bersyarat. Nah, ini konversi ya, ada konversi, inverse, kontraposisi gitu ya. Konversi itu kebalikan ya, berarti Q-nya di depan ya. Jika Q maka P. Kalau inverse itu dibalik, ke inverse ya, tidak gitu ya. Ini negasi P. Jika negasi P, jika tidak P maka negasi Q. Nah, ini kontra posisi ya. Terus berikutnya kontraposisi dibalik, di converse, cuman ini dinegasikan. Berarti jika negasi Q maka negasi P. Nah, dari ketiga varian proposisi bersyarat itu, kita lihat di sini tabel kebenarannya ya, tabel kebenarannya. Nah, ini hasil tabel kebenaran. Implikasi kan jika maka ya, jika P maka Q, itu hasilnya true menjadi true, true false menjadi false, dan seterusnya ya, true. Kalau converse itu dibalik ya. Nah, dibalik dari ini, Q-nya yang di depan. Terus kalau yang inverse, nah ini maka negasikan dulu ya, dinegasikan, false ya, negasi P. Jika negasi P maka negasi Q. Terus kontraposisi, jika Q maka negasi P gitu ya. Nah, ini hasilnya ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sama ini ya, implikasi dan kontraposisi ini. True false, true hasilnya ya. Nah, itu varian-varian dari proposisi bersyarat. Oke. Kita lanjut. Nah, terus bagaimana converse, inverse, dan kontraposisi itu jika diterapkan dalam kalimat gitu ya. Nah, di sini ya. Tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya gitu ya. Terus converse-nya di sini. Converse, jika Amir orang kaya, maka ia mempunyai mobil. Itu kalau dibalik Q-nya yang di depan. Terus kalau inverse, ini inverse, jika Amir tidak, kan tidak ya, inverse kan dua, yang P-nya dinegasikan, yang Q-nya juga dinegasikan ya. Jika Amir tidak mempunyai mobil, maka ia bukan orang kaya. Sedangkan kontraposisi, nah, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil ya. Kontraposisi ini berarti Q-nya di depan, P-nya di belakang, tetapi dinegasikan. Nah, itu ketiga jenisnya. Oke, contoh kontraposisi ini ya. Tentukan kontraposisi dari pernyataan. Nah, ini ya, dari pernyataan. Misalkan jika dia bersalah, maka ia dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ini kontranya ya. Berarti kontranya itu jika ia tidak dimasukkan ke dalam penjara, maka ia tidak bersalah. Terus yang B, jika 6 lebih besar dari 0, maka 6 bukan bilangan negatif.
gitu ya. Nah, ini kontranya adalah jika 6 bilangan negatif maka ia tidak lebih dari 0 gitu. Terus yang C ini ya, Iwan lulus ujian hanya jika ia belajar. Nah, ini dibuat standar ya. Jika Iwan lulus ujian maka ia sudah belajar, maka kontraposisinya Q-nya di depan. Jika Iwan tidak belajar maka ia tidak lulus gitu ya. Terus sampai yang D, hanya jika ia tidak terlambat maka ia akan mendapat pekerjaan. Nah, ini dibentuk juga di sini. Jika ia mendapat pekerjaan maka ia tidak terlambat. Gitu ya. Terus kontraposisinya, jika ia terlambat maka ia tidak akan mendapat pekerjaan itu gitu ya. Terus yang E, perlu ada angin agar layang-layang bisa terbang. Ya. Ada angin adalah syarat perlu agar layang-layang bisa terbang, itu ekuivalen dengan jika layang-layang bisa terbang maka hari ini ada angin gitu ya. Nah, terus kontraposisinya, jika hari ini tidak ada angin maka layang-layang tidak bisa terbang. Oke. Terus contoh yang F, cukup hari hujan agar hari ini dingin. Nah, oke, dilihat di situ. Hari hujan adalah syarat cukup agar hari ini dingin ya. Itu ekuivalen dengan jika hari hujan maka hari ini dingin. Kontranya, jika hari ini tidak dingin maka hari tidak hujan gitu ya. Oke. Nah, itu contoh kontraposisi dari kalimat A sampai F ya. Oke. Nah, tadi sudah berbagai macam dari implikasi atau proposisi bersyarat. Sekarang ada yang namanya bikondisional atau biimplikasi. Bi artinya dua ya, dua kondisi ya. Bentuk proposisinya itu kalimatnya begini, P jika dan hanya jika Q. Nah, nulisnya seperti ini ya, double ya, notasi P jika dan hanya jika Q. Nah, terus ini dilihat di sini tabel kebenaran dari biimplikasi. Jika P ya, P jika dan hanya jika Q, ini true ya, P nya true, Q nya true, maka ini outputnya true. Dan di sini yang berbeda ya, perlu diingat. Jadi true false, false true itu menghasilkan false, false false menghasilkan true. Nah, oke, kita lihat di sini ya, P jika dan jika Q itu sama saja dan ya, dua if atau dua apa di sini, dua implikasi yang dihubungkan dengan dan, tetapi yang belakangnya dibalik ya, itu setara itu ya. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, itu sama dengan P jika dan hanya jika Q gitu. Itu namanya biimplikasi. Nah, biimplikasi tadi persamaannya ini bisa dicek ya. Untuk membuktikannya kita cek saja ini ya. Nah, ini ternyata setelah dicek ya, ini dari tabel kebenaran itu, true menghasilkan true, true false menghasilkan false, false true menghasilkan false, dan false false menghasilkan true. Ini sama gitu ya. Ini dikatakan ekuivalen gitu ya. Nah, ini yang dikatakan ekuivalen di sini. Nah, ini hasilnya sama gitu ya. Ya, jadi fungsi ini sama dengan ini gitu ya. Dengan kata lain, pernyataan P jika dan hanya jika Q dapat Anda baca dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Itu sama saja ya gitu ya. Oke, saya lanjut. Ini cara menyatakan bikondisional. Jika P maka Q ya. P jika dan hanya jika Q juga bisa nih A, atau P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q, atau Anda seperti ini ya. Jika P hanya P maka Q
dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya itu berarti jika P maka Q, jika Q maka P, atau pakai if ya, P if Q gitu ya. Nah itu cara menyatakan bikondisional gitu. Nah proposisi majemuk berikut, nah ini di sini ya. Ini adalah contoh dalam kalimat ya, adalah biimplikasi ya. 1 plus 1 sama dengan 2, jika dan hanya jika 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, terus yang B, syarat cukup dan perlu agar hari hujan adalah kelembapan udara tinggi ya. Terus contoh yang C, jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya gitu ya. Terus yang D, Bandung terletak di Jawa Barat, if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Nah, oke, itu contohnya ya. Nah, oke, ini contoh juga. Tuliskan setiap proposisi berikut ke dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Nah, oke, ini ya, contoh A sampai E itu ya. Nih, jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Dan jika Anda beli es krim, maka udara di luar panas. Ya, nih. Terus ditulis ke bentuk ini. Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Ya, bentuk ini ya. P jika dan hanya jika Q. Sampai tadi ada 4 ya. Ada berapa? D ya, sampai 4 ya, if ya. Oke, terus yang B, syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Nah, itu kalau B berarti Anda memenangkan pertandingan jika dan hanya jika Anda melakukan banyak latihan gitu. Oke, sampai E ya. Nah, ini kalau yang E, kereta api datang terlambat tepat pada hari-hari ketika saya membutuhkannya. Oke, jadi menjadi P jika dan hanya jika Q, kereta api datang terlambat jika dan hanya jika saya membutuhkan kereta hari ini gitu ya. Nah, oke. Contoh lagi, diberikan pernyataan perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa log on ke server. Nah, kalau Anda misalkan diminta nyatakan pernyataan di atas dalam bentuk proposisi jika P maka Q ya. Terus tentukan ingkaran, converse, inverse, kontraposisi dari pernyataan tersebut. Gampang saja ya, Anda kategorikan mana yang P, mana yang Q. Berarti kalau yang P adalah Anda bisa log on ke server, yang Q memiliki password yang sah gitu ya. Terus jika Anda bisa log on ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Nah, gitu ya. Terus ingkarannya, Anda bisa log on ke server dan Anda tidak memiliki password yang sah. Ingkaran ya. Terus ini converse, jika Anda memiliki password yang sah, maka Anda bisa log on ke server. Terus inverse-nya, jika Anda tidak bisa log on ke server, maka Anda tidak memiliki password yang sah. Inverse kan dibalik ya, ingkaran terus dikonverskan gitulah ya. Kontraposisi, jika Anda tidak memiliki password yang sah, maka Anda tidak bisa log on ke server. Nah, itu contoh ya, contoh implikasi. Kalau yang saya jelaskan tadi yang biimplikasi. Nah, sekarang ya, bila dua proposisi majemuk yang ekuivalen dibikondisionalkan, bikondisional itu biimplikasi. Kalau hasilnya tautologi itu adalah teorema gitu ya. Nah, misalkan ya, dua buah proposisi majemuk P isinya ada P Q isinya ada P Q, itu dibikondisionalkan ya. Tautologi tadi adalah semua kasus benar semua ya. Ya, tautologi adalah semua kasus benar semua. Ya, dalam misalkan P, Q, P-nya true,
Q-nya true gitu ya. Nah, ini kalau semua kasus benar semua maka adalah tautologi ya. Nah, teorema kan banyak ya. Anda bisa mengenal teorema Pythagoras, terus apalagi teorema De Morgan dan lain-lain ya. Nah, Pythagoras itu kan kalau apa aja A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah, ini teorema Pythagoras. Berarti jika itu ya sudut 90 derajat ya. Nah, itu. Untuk mencari sisinya kan ada rumusnya, sisi A, B, C gitu. Nah, itu teorema. Nah, ini contoh soal ya. Soal latihan di sini ada sebagian besar orang percaya bahwa harimau Jawa sudah lama punah gitu ya. Tetapi pada suatu hari Amir membuat pernyataan yang kontroversial gitu ya, yang menggegerkan gitu ya. Saya melihat harimau di hutan. Jika saya melihat harimau di hutan, yaitu yang saya melihat harimau di hutan A, terus yang B, jika saya melihat harimau di hutan, maka saya melihat serigala. Nah, maka misalkan diketahui Amir kadang-kadang suka berbohong dan kadang-kadang jujur. Gunakan tabel kebenaran untuk memeriksa apakah Amir benar-benar melihat harimau di hutan. Ya, oke, kita coba di sini ya. Nah, ini penyelesaian soal nomor 3. Saya melihat harimau di hutan. Jika saya melihat harimau di hutan, maka saya juga melihat serigala. Berarti gini ya, P-nya Amir melihat harimau di hutan, I-nya Amir melihat serigala. Kalau A itu hanya P saja ya. Nah, ini saya melihat harimau di hutan P. Terus pernyataan untuk B, jika P maka Q, kan gitu kan. Nah, oke. Nah, kita lihat tabel kebenaran P dan PQ. Ya, kasus 1 ya. Kalau kasus 1 Amir dianggap berbohong, maka yang dikatakan Amir itu keduanya salah. Ya, P salah, Q salah. Ya, sini ya. Oke, ini true, false ya, menghasilkan true ya. Kasus kedua, ya, Amir dianggap jujur, maka apa yang dikatakan Amir itu benar-benar keduanya. P benar, Q benar. Nah, di sini ya. Tabel menunjukkan P dan jika P maka Q benar. Oke, gitu ya. P ini ya, yang merah ini ya. Jika ini P-nya benar, terus jika P maka Q benar, maka Q-nya harus benar. Ya. Nah, ini berarti Amir mengatakan yang sejujurnya, dan kita dapat menyimpulkan bahwa Amir memang benar melihat harimau di hutan dari baris 1 nih ya. Nah, ini benar, P-nya benar, maka Q itu juga benar. Nah, itu ditinjau dari tabel kebenaran. Oke, soal lagi ya. Sebuah pulau didiami oleh 2 suku asli. Ya, penduduk suku pertama selalu mengatakan hal yang benar, sedangkan penduduk dari suku yang lain selalu mengatakan bohong. Nah, ini Anda tiba di pulau tersebut, bertanya kepada seorang penduduk setempat. Anda bertanya, ada emas di pulau? Apakah ada emas di pulau ini gitu ya? Apakah di pulau tersebut ada emas atau tidak gitu ya? Ia menjawab, ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya mengatakan kebenaran. Nah, kita lihat, kita cek dari tabel kebenaran ya, apakah ada emas di pulau tersebut gitu ya. Nih ya, pernyataannya yang orang yang menjawab tadi, ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran. Misal ya, P-nya saya selalu mengatakan kebenaran, Q-nya ada emas di pulau ini gitu ya. Nah, berarti ekspresi logikanya biimplikasi ya. Jika dan hanya jika tadi kan biimplikasi. P jika dan hanya jika Q. Oke, kita tinjau kedua kasus ya. Kasus 1. Orang yang memberikan jawaban adalah orang dari suku yang selalu mengatakan hal yang benar. Kasus 2. Orang yang memberikan jawaban adalah dari suku yang selalu menyatakan hal yang bohong. Gitu.
Oke, saya lanjut. Nah, kasus 1, orang tersebut selalu mengatakan hal yang benar. Ini berarti P benar dan jawabannya terhadap pernyataan kita pasti juga benar. Ya, sehingga biimplikasi bernilai true. Dari tabel biimplikasi itu kan jika P-nya benar, jika P, jika dan jika Q benar, maka Q harus benar. Ya, maka Q tersebut ada emas di pulau tersebut adalah benar, gitu ya. Terus ditinjau dari kasus 2, orang tersebut selalu menyatakan hal yang bohong. Ini berarti P salah dan jawaban terhadap pernyataan kita juga pasti salah, sehingga pernyataan biimplikasi tersebut salah. Nah, kalau Anda lihat tabel biimplikasi itu, tabel kebenarannya ya, bila P salah dan P jika dan hanya jika Q salah, maka Q harus benar. Jadi ada emas di pulau tersebut adalah benar, gitu ya, ditinjau dari kedua kasus. Nah, dari kedua kasus kita selalu berhasil menyimpulkan bahwa ada emas di pulau tersebut, meskipun kita tidak dapat memastikan dari suku mana orang tersebut, gitu ya. Itu ya kesimpulannya seperti itu. Nah, oke, itu contoh-contoh tadi. Sekarang di argumen. Argumen adalah deret proposisi yang ditulis, ya, ini P1 proposisi 1, P2 dan seterusnya. Nah, ini adalah premis atau hipotesisnya, P1, P2 dan seterusnya. Q-nya adalah konklusi atau kesimpulan, gitu ya. Jadi argumen ada yang sahih, valid, dan palsu adalah invalid, gitu ya. Jadi argumen ada yang valid, ada yang tidak. Nah, definisinya, jadi sebuah argumen dikatakan sahih jika konklusi benar, bila mana semua hipotesis benar. Sebaliknya, argumen dikatakan palsu atau invalid atau falsi, ya. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi mengikuti hipotesis, ya, atau memperlihatkan bahwa implikasi seperti ini. Benar, P1 benar, P2 benar, benar-benar semua, maka kesimpulannya benar, ya. P1 dan P2 dan P seterusnya, ya, maka Q, nah, adalah benar. Itu sebuah tautologi, ya. Tautologi itu semua kasus benar semua. Terus argumen yang palsu adalah menunjukkan proses penalaran yang tidak benar. Ya, pasti di sini ada proposisinya ada yang salah. Ini tidak benar kalau Anda menyimpulkan benar, gitu. Oke, contoh, ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Terus air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Ini adalah sahih, ya, atau valid, ya. Ini, ya, contoh P, air laut surut setelah gempa di laut, ya. Q, tsunami datang, ya. Nah, ini contoh dulu di Aceh, ya. Jadi argumennya dapat ditulis seperti ini. P, jika P maka Q, dan P maka dapat disimpulkan Q. Ya, jadi ada dua cara yang dapat digunakan membuktikan kesahihan itu. Nah, ini biasanya kalau nanti Anda masuk perguruan tinggi negeri, PNS, itu, ya, ada kalimat-kalimat nanti harus Anda menyimpulkan ini menggunakan rumus-rumus seperti ini, gitu. Bentuklah tabel kebenaran dari P, Q, dan P jika P maka Q, gitu, ya. Nah, kalau implikasi kan gini, ya. Baris 1 itu kalau true, ya. True, false, ya. Nah, argumen dikatakan sahih, semua hipotesis benar, maka konklusi benar. Kita periksa nih, ya. Ya, berarti yang baris 1, ya. P dan jika P maka Q benar, maka konklusi Q juga benar. Nah, itu, ya, di baris 1, ya. Terus P dan P jika Q benar secara bersama-sama pada baris 1, ya. Nah, jadi argumen di atas sahih, ini yang baris 1. P benar, Q benar, maka menghasilkan benar. Oke.
tautologi ya. Ini tabel kebenaran dari P, dan jika P maka Q. Ini tautologi. Nah, ini tabel kebenarannya nih ya. Ini dalam semua kasus benar semua itu disebut tautologi. Ini tautologi ya. Nah, ini ya. Kalau di ini dilihat dari sini true dan ini true ya. Ini tautologi. Jadi perhatikan kesimpulan dalam argumen ini menggunakan modus ponen ya. Ada modus ponen, modus tolen, dan lain-lain. Jadi ini adalah modus ponen sudah terbukti sahih ya. Jadi modus ponen sudah terbukti kebenarannya. Contoh di sini ya. Perhatikan bahwa benar pada argumen berikut ya. Ini tidak benar atau ini tidak sahih ya. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Ya, tsunami datang, jadi air laut surut setelah gempa di laut. Ya, argumen di atas seperti ini. Nah, ini ya. P-nya false. Ini true. Hasilnya true ya. Dari tabel hipotesis itu pada baris ketiga ya. Tapi baris ketiga itu P-nya salah. Nah, ini tidak sahih. Ya, kalau yang sahih itu true ya. Nah, jadi argumen ini hasil bentukan dari kalimat itu, jika P maka Q dan Q menyimpulkan P. Dan ini penalarannya palsu atau tidak sahih karena dapat dilihat di baris ketiga. Ya, ini kalau mau sahih ya false true semua ya, terus hasilnya true. Nah, oke. Contoh lagi. Oke, jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 bukan bilangan prima. 5 tidak lebih kecil dari 4. 5 adalah bilangan prima. Nah, di sini walaupun ini kesimpulannya benar, tetapi di sini ada yang salah gitu ya. Ada false-nya gitu ya. Jadi di sini kan ini false ya. Oke, P-nya false, ini false. Jadi kebetulan saja ya. Q-nya kesimpulannya benar. Tabel kebenaran untuk kedua hipotesis konklusi baris 34 ya. Coba Anda lihat ini baris 34. Nah, benar secara bersama-sama, itu yang kebetulan saja ya. Tetapi pada baris keempat konklusi Q salah, meskipun pada baris ketiga Q benar. Jadi argumennya ini palsu atau invalid gitu ya, karena ada false-nya gitu. Nah, oke. Nah, oke, tadi ini sudah ya. Perhatikan bahwa konklusi dari argumen tersebut kebetulan merupakan pernyataan yang benar. 5 adalah bilangan prima. Tetapi konklusi dari argumen ini tidak sesuai dengan bukti bahwa argumen tersebut palsu. Oke, ini kalau ini modus ponen ini sudah terbukti sahih, benar, valid gitu ya. Jadi kalau ada pernyataan P maka Q dan P maka kesimpulannya adalah Q. Ini sahih sudah. Kalau mau ngecek lagi ya silakan. Cuman ini sudah dicek pakai tabel kebenaran juga sudah sahih. Terus modus tolen ya. Ini Anda bisa menyimpulkan nanti negasi P ya. Jika P maka Q dan negasi Q, maka dapat disimpulkan negasi P. Ya, ini juga sahih juga. Terus silogisme disjungtif P dan Q dan negasi P itu kesimpulannya adalah Q gitu ya. Terus simplifikasi P dan Q kesimpulannya P. Terus penjumlahan P saja, maka disimpulkan P atau Q. Terus konjungsi ya, P dan Q maka disimpulkan disimpulkan P dan Q. Nah, Q itu ini yang sudah pasti benar gitu ya. Oke, di sini ada teorema, aksioma, lemma, dan corollary ya. Aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar. Nah, ini aksioma tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi ya. Contoh ya, contoh aksioma,
untuk semua bilangan real X dan Y berlaku X plus Y sama dengan Y plus X. Ini hukum komutatif penjumlahan ya. Terus jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui dua buah titik tersebut ya. Sedangkan teorema adalah proposisi yang sudah benar ya, terbukti valid gitu ya. Terus bentuk khusus dari teorema ada lemma dan corollary ya, ya. Nah, ini contoh teorema. Nah, ini ya. Benar ini ya. Jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama. Ini benar ini ya. Sama panjang ya, sudutnya pasti sama. Terus untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, jika X lebih kecil sama dengan Y dan Y lebih kecil sama dengan Z, maka X lebih kecil Z, itu hukum transitif ya. Nah, terus yang bentuk corollary adalah jika semua segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut adalah sama sudut. Nah, gitu ya, sama sisi ya. Ya, ini sama ya. Terus lemma, jika N adalah bilangan bulat positif, maka N-1 bilangan positif atau N-1 sama dengan 0. Nah, itu contoh-contoh teorema, corollary, dan lemma. Ya, oke. Sampai di sini penjelasan saya. Semoga Anda paham dan cepat mengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.